Selamat pagi Ibu dan Bapak, saya Raka. Hari ini saya bicara sebagai seorang anak, bukan hanya host. Ayah saya 72 tahun belakangan sering bilang rapagi, sekarang hampa. Dulu bangun semangat, sekarang diam saja. Dan itu membuat saya takut. Maka saya undang seseorang yang luar biasa. Beliau sudah membantu ratusan pria lansia kembali percaya diri, penulis buku sehat di usia emas, dan sudah 30 tahun mendampingi pasien-pasien usia lanjut dengan ketulusan. Selamat datang Dr. Siti Setiati. Raka, saya di sini untuk memastikan lansia hidup sehat. Tapi mereka harus dengar peringatan saya, tubuh pria tidak rusak. Mereka hanya terlalu lama diam, sampai lupa caranya merasa. Jadi, ini bukan soal usia, Bu. Sama sekali bukan. Saya ingin semua pria di luar sana dengar ini, tubuh Anda masih bisa. Tapi Anda harus nyalakan kembali sinyalnya. Hari ini saya akan tunjukkan 3 titik penting di tubuh. Jika disentuh dengan sadar, hasilnya bisa mengubah hidup. 3 titik. Ini menarik. Tapi apa benar bisa mengubah pagi hari? Raka, saya ceritakan satu kisah nyata. Seorang pasien saya, Pak Surya. Usianya 46 tahun, pensiunan guru dari Bandung. Ia datang dengan wajah tenang, tapi matanya kosong. Ia berkata, "Dok, saya tidur cukup, makan teratur, tiap sore jalan kaki. Tapi pagi, kosong. Tidak ada rasa." Kalimat itu terasa sangat dalam. Saya yakin banyak pria juga mengalaminya tapi malu bicara. Tepat. Tapi saya katakan tubuh Bapak tidak rusak. Ia hanya berhenti menerima sinyal. Saya ajarkan satu hal sangat sederhana. 1 titik tepat di atas tulang kemaluan. Diam. Sepi. Tapi sangat penting. Titik itu, apa fungsinya, Bu? Dalam pengobatan timur itu, pusat energi vital. Secara medis penuh saraf dan pembuluh kecil yang mengatur aliran darah ke bawah. Tapi hanya aktif jika disentuh dengan napas dan kesadaran. Jadi apa yang harus dilakukan? Setiap pagi Pak Surya meletakkan tangan di atas tulang kemaluan. Tarik napas dalam lewat hidung, hembuskan pelan lewat mulut. Tekan ringan 20 detik. Bayangkan sedang menyapa bagian tubuh yang lama ia abaikan. Hanya dengan itu. Hari pertama tidak ada rasa. Hari ketiga muncul kehangatan. Hari ketujuh, beliau tersenyum. "Pagi ini saya merasa hidup kembali," katanya. Raka, itu bukan sulap. Itu kekuatan dari menyentuh tubuh sendiri, bukan dengan dorongan tapi dengan hormat. Saya merinding, Bu. Banyak orang mengira tubuh mereka rusak, padahal hanya tertidur. Benar. Dan kita belum selesai. Titik kedua bahkan lebih tersembunyi. Tapi efeknya sangat besar. Namanya perineum. Perineum, itu bagian antara anus dan, skrotum? Betul. Titik yang sangat jarang disentuh. Dalam pengobatan timur disebut titik sivisu. Di dunia medis barat pun belum banyak dibahas, tapi saya tahu kekuatannya. Saya beri contoh Pak Thomas, 71 tahun, pensiunan marinir. Seorang marinir? Ya, pria yang dulu gagah, kini berkata, "Dok, saya seperti lampu padam. Saya tidak beri obat. Saya hanya minta beliau duduk di atas handuk kecil yang digulung. Letakkan tepat di antara anus dan skrotum. Lalu, diam. Bernapas perlahan. 3 menit. Setiap pagi." Dan hasilnya? Hari kelima beliau kirim pesan. "Saya merasa hangat seperti ada arus pelan menyala. Raka, perineum itu seperti katup alami. Kalau kaku darah tidak mengalir. Tapi saat dilembutkan jalur terbuka, saraf hidup kembali." Ibu dan Bapak, ini saatnya jujur pada diri sendiri. Jeda sebentar. Tulis di komentar, Anda tinggal di kota mana dan apa kekhawatiran kesehatan Anda hari ini. Mari kita bangun bersama-sama. Dok, saya tidak sabar dengar titik ketiga. Tapi sebelum itu, saya ingin semua pemirsa benar-benar menyimak. Karena ini bukan soal teknik, ini soal harapan. Betul, Raka. Dan harapan itu tidak mati. Ia hanya menunggu disentuh kembali. Titik ketiga, Bu. Ibu bilang ini jalur tersembunyi di paha dalam. Bisa Ibu jelaskan? Banyak pria anggap paha dalam itu hanya bagian untuk duduk atau berjalan. Tapi sebenarnya di balik lipatan halus di situ tersimpan jalur vital. Jalur yang terhubung langsung ke organ pria. Maksudnya
ada pengaruh langsung ke ereksi. Sangat langsung, Raka. Saya beri contoh nyata. Pak Erwan, 68 tahun mantan sopir truk. Ia berkata, saya kira paha cuma buat penyeimbang. Tapi ternyata, di sanalah awal perubahan saya. Saya ajarkan satu teknik sederhana setelah beliau lakukan titik pertama dan kedua. Apa yang harus dilakukan? Beliau diminta berbaring. Lalu dengan ujung jari usap perlahan dari pangkal paha dalam ke arah bawah. Jika menemukan titik nyeri atau kaku berhenti. Tarik napas dalam tekan lembut tahan 10 detik. Kedengarannya sederhana, tapi apa hasilnya nyata? Hari pertama beliau bilang rasanya aneh. Hari kedua muncul titik nyeri. Hari ke-6 beliau kirim pesan, dok, ada hangat yang menjalar. Saya merasa tubuh saya mulai mendengar lagi. Mendengar lagi. Kalimat itu kuat sekali, seolah tubuhnya mulai menjawab kembali panggilan hidup. Betul, Raka. Secara medis jalur itu penuh dengan arteri femoralis dan saraf utama. Jika jalurnya kaku atau tersumbat aliran darah ke bawah terganggu. Ereksi jadi lemah bukan karena tubuh tidak mampu, tapi karena tidak diberi cukup aliran. Jadi bukan soal kemampuan, tapi soal aliran. Ya, dan yang mengejutkan setelah rutin melakukannya, banyak pria merasakan perubahan besar. Mereka tidur lebih nyenyak kaki lebih ringan, dan pagi lebih bersemangat. Ibu dan bapak ini bukan teori semata. Ini pengalaman nyata. Dan yang lebih penting ini bisa Anda lakukan sendiri. Di rumah tanpa obat, tanpa alat. Dan bukan hanya tubuh yang berubah, Raka. Pak Erwan berkata, saya tidak cuma merasa lebih hidup, saya merasa lebih laki-laki. Dan saya tahu banyak pria di luar sana rindu perasaan itu. Saya sendiri ikut merasakannya, Bu. Harapan itu nyata. Tapi saya tahu, untuk hasil jangka panjang, pasti perlu lebih dari sekadar 3 titik. Apakah ada kebiasaan yang bisa memperkuat hasilnya? Pertanyaan bagus. 3 titik itu seperti kunci. Tapi kunci butuh pintu yang tidak berkarat. Dan pintu itu adalah kebiasaan harian Anda. Saya akan bagikan 4 kebiasaan kecil ringan, tapi berdampak besar. Baik, yang pertama, Bu. Napas. Banyak pria 60-an bernapas pendek dan cepat hanya di dada. Itu membuat tubuh tegang, pembuluh darah menyempit. Solusinya tarik napas dalam dari hidung ke perut. Tahan 2 detik. Lalu hembuskan lewat mulut. 5 menit setiap pagi. Hanya dengan mengubah cara bernapas sirkulasi bisa berubah. Ya, napas dalam melebarkan pembuluh darah, menurunkan tekanan dan menghidupkan sirkulasi. Tubuh butuh oksigen. Dan oksigen datang lewat napas yang benar. Luar biasa. Lalu yang kedua, Segelas air hangat. Saat bangun darah, kita kental. 1 gelas air hangat membantu mengencerkan darah dan membuka jalur sirkulasi termasuk ke bawah. hal sederhana yang sering kita abaikan ya, Bu. Betul. Pak Surya yang tadi saya ceritakan kini tidak pernah lupa minum air hangat setiap pagi. Dan beliau berkata, saya merasa seperti jalur tubuh saya lebih terbuka. Dan kebiasaan ketiga, Kurangi gula di malam hari. Gula adalah pencuri diam-diam. Ia merusak pembuluh darah dari dalam. Saya tidak minta Anda jadi ekstrim, cukup kurangi 1 camilan manis malam ini dan lihat perbedaannya besok pagi. saya yakin banyak yang belum tahu hal ini. Dan yang terakhir, Bu, Jalan kaki setelah makan malam. Tidak perlu jogging. Cukup 10 menit jalan santai. Itu membantu sistem pompa vena mendorong darah kembali ke jantung. Dan efeknya terasa sampai pagi. jadi hanya dengan 4 kebiasaan ini hasil dari 3 titik bisa bertahan. Bisa bertahan bahkan meningkat. Ini bukan soal besar atau kecil. Ini soal konsisten dan cinta pada tubuh sendiri. Ibu dan Bapak, sampai di titik ini saya ingin tanya, Anda masih bersama kami? Kalau iya, tulis angka 1 di komentar. Kalau Anda merasa topik ini mulai membosankan, tulis 0 saja. Kami ingin tahu pendapat jujur Anda. Dan jangan kemana-mana. Karena sebentar lagi kita akan dengar kisah seorang pria 74 tahun yang merasa tubuhnya tak lagi punya arti, sampai satu malam satu video mengubah segalanya. Raka ini akan menggetarkan hati. Karena ini bukan soal ereksi. Ini soal harga diri. Dan saya ingin semua pria tahu tubuh mereka belum habis.
Saya sudah penasaran dari tadi, Dok. Tadi Ibu sebutkan, ada kisah seorang pria 74 tahun yang hidupnya berubah karena video. Ya Raka, namanya Pak Harun, pensiunan petugas pos dari Yogyakarta. Beliau menemukan video saya di tengah malam saat tubuhnya terasa asing dan keyakinan mulai hilang. Tengah malam. Betul, beliau tidak bisa tidur. Dada sesak, pikiran kacau. Lalu beliau berkata pada diri sendiri, "Saya tidak cari mukjizat. Saya cuma ingin bangun dan merasa saya masih berarti." Itu kalimat yang sangat menyentuh, Bu. Saya bisa bayangkan perasaan putus asanya. Dan itulah yang saya maksud, Raka. Ini bukan soal fisik. Ini soal harga diri, soal rasa memiliki tubuh sendiri. Banyak pria tidak sadar bahwa mereka perlahan kehilangan koneksi dengan tubuhnya. Dan saat itu terjadi semua ikut padam. Semangat, kehangatan, bahkan cinta. Lalu apa yang terjadi dengan Pak Harun? Beliau tidak terburu-buru, tidak berharap keajaiban. Tapi setiap pagi, beliau lakukan 3 titik itu. Dengan napas pelan, dengan tangan yang sabar. Hari pertama, hanya diam. Minggu pertama, muncul hangat. Minggu kedua, mulai terasa denyut. Dan minggu ketiga. Beliau berkata, "Saya bangun," dan tubuh saya menjawab, bukan hanya bagian bawahnya yang hidup, tapi seluruh dirinya. Cara beliau duduk, berjalan, dan berbicara, semuanya lebih tegak, lebih percaya diri. Ini mengharukan sekali, Bu. Saya yakin banyak pemirsa juga merasakan seperti Pak Harun, tapi tidak tahu harus mulai dari mana. Dan saya ingin mereka tahu, belum terlambat. Pak Harun bukan satu-satunya. Saya masih ingat satu pasien saya lainnya, Pak Leonard. Usianya 99 tahun. 99. Itu usia luar biasa. Ya, dan beliau mantan guru agama. Waktu datang beliau tidak tanya soal seks. Beliau hanya berkata, "Dok, saya hanya ingin tahu apakah tubuh saya masih bisa merespon." Itu saja. Dan apakah tubuhnya merespon? Dengan lembut tapi pasti. Beliau lakukan semua dengan khidmat. Tidak buru-buru, tidak berharap jadi mudah. Tapi hasilnya mengejutkan. Bukan karena ereksi pagi, tapi karena cara beliau berjalan lebih tegap, cara beliau tersenyum lebih tenang dan tidur lebih nyenyak. Wah, saya merinding. Saya kira ini hanya soal fungsi seksual. Ternyata ini lebih dalam dari itu. Raka, saat seorang pria kembali terhubung dengan tubuhnya, semua ikut berubah. Hubungan rumah tangga jadi lebih hangat. Hati jadi lebih damai. Dan pagi jadi lebih bermakna. Ibu dan Bapak yang terhormat, kalau Anda masih bersama kami sampai titik ini, saya percaya Anda juga merasakan hal yang sama. Ada bisikan kecil di dalam hati yang berkata, mungkin belum terlambat, jika iya ini waktunya memilih. Karena tubuh Anda tidak rusak. Ia hanya tertidur. Dan 3 titik itu adalah saklar untuk menyalakannya kembali. Tapi ada satu hal penting. Apa itu, Bu? Semua ini bukan soal tahu. Ini soal memilih. Besok pagi, apakah Anda mau hadir untuk tubuh Anda sendiri? Hanya 5 menit. 1 napas. 1 sentuhan. 1 gelas air hangat. Tidak harus sempurna. Tidak harus cepat. Cukup konsisten. Cukup hadir. Saya ingin semua pemirsa mencatat kalimat tadi. Cukup hadir. Itu kunci yang kita lupa. Kita hadir untuk semua orang, tapi lupa hadir untuk diri sendiri. Dan ketika kita hadir, tubuh menjawab. Saya melihatnya sendiri. Dari Pak Surya, Pak Thomas, Pak Erwan, Pak Harun, hingga Pak Leonard. Mereka tidak mengejar masa muda, tapi mereka memilih untuk merasa hidup kembali. Dan mereka berhasil. Dok, ini luar biasa. Tapi saya rasa banyak pemirsa masih bertanya-tanya bagaimana memulainya dengan benar. Apakah Ibu bisa tunjukkan panduan praktis untuk langkah pertama? Tentu, Raka. Di bagian selanjutnya saya akan jelaskan langkah demi langkah, mulai dari posisi tubuh, teknik napas, hingga bagaimana menyesuaikan rutinitas sesuai kondisi masing-masing. Pemirsa jangan lewatkan, karena bagian berikutnya adalah panduan langsung yang bisa Anda praktikkan di rumah bahkan pagi ini juga. Kita akan mulai perubahan bersama-sama. Tubuh Anda masih bisa.
waktu Anda belum habis. Dan saya ada di sini untuk mendampingi. Mbak Titik sudah kita bahas, Bu. Dan sekarang saatnya langkah konkret. Apa yang harus dilakukan mulai besok pagi? Kita mulai dengan posisi tubuh Raka. Yang paling penting adalah Anda merasa nyaman. Tidak tegang, tidak dipaksakan. Duduk bersila di lantai atau di kursi tanpa sandaran. Tulang punggung tegak, bahu rileks. Jadi tidak perlu alat khusus, tidak perlu bantal matras atau semacamnya. Tidak. Cukup ruang tenang dan niat yang hadir. Sekarang kita mulai dari titik pertama tepat di atas tulang kemaluan. Letakkan telapak tangan kanan di sana, tangan kiri di atasnya. Tutup mata jika bisa. Dan bagaimana dengan napasnya? Tarik napas dari hidung, rasakan udara turun ke perut. Tahan 2 detik. Lalu hembuskan perlahan lewat mulut. Saat menghembuskan tekan lembut bagian itu. Hitung pelan sampai 20. Rasakan hangatnya. Ulangi 3 kali. Saya rasa ini bukan hanya soal fisik, tapi juga mental. Seperti menyapa bagian tubuh yang sudah lama dilupakan. Betul sekali. Jangan terburu-buru. Banyak pria gagal karena ingin hasil cepat. Padahal tubuh itu seperti teman lama. Ia perlu diajak bicara pelan-pelan dulu sebelum menjawab. Titik kedua perineum. Ibu bilang ini bisa dilakukan sambil duduk di atas handuk. Ya, gulung handuk kecil letakkan di kursi. Duduk perlahan di atasnya sehingga handuk menekan lembut area antara anus dan skrotum. Pastikan tekanan tidak menyakitkan. Lalu tarik napas seperti tadi dan diam selama 3 menit. Tanpa gerakan. Hanya dengan napas. Bernapas pelan. Rasakan tekanan lembut itu sebagai pemantik aliran. Jika dilakukan dengan sadar, area itu akan mulai terasa hidup kembali. Saya bayangkan banyak pria akan terkejut bahwa titik ini justru punya peran besar. Karena selama ini kita diajarkan untuk mengabaikannya. Padahal justru di sanalah pusat kendali aliran darah. Katup alami yang jika dibuka, mengubah segalanya. Dan titik ketiga. Setelah menyentuh 2 titik pertama, berbaringlah terlentang. Tekuk lutut sedikit. Gunakan jari telunjuk dan tengah usap perlahan dari pangkal paha bagian dalam ke arah bawah. Jika menemukan titik nyeri atau tegang, berhenti. Tarik napas tekan lembut selama 10 detik. Ini bisa dilakukan sendiri, tanpa bantuan siapapun. Tentu bisa, tapi harus dilakukan dengan niat dan ketulusan. Sentuhan yang pelan bukan kasar. Napas yang dalam bukan terburu. Karena bukan hanya saraf yang disentuh, tapi martabat tubuh itu sendiri. Wah, saya merasa ini lebih seperti ritual daripada latihan. Ada sisi penghormatan pada tubuh sendiri. Itu intinya, Raka. Kita tidak menguasai tubuh kita menyapa tubuh. Dan saat tubuh merasa disapa, ia akan merespon. Bahkan pada usia 70, 80, atau 90 tahun sekalipun. Pemirsa, mari saya ulangi singkat. Titik 1. Letakkan tangan di atas tulang kemaluan, tekan lembut sambil bernapas dalam. Titik 2. Duduk di atas handuk kecil di area perineum, napas dalam diam 3 menit. Titik 3. Usap perlahan paha dalam, tekan titik nyeri 10 detik sambil tarik napas. Bu, apakah urutannya penting? Sangat penting. Titik pertama membuka pusat energi. Titik kedua mengalirkan. Titik ketiga memperkuat jalur. Urutan ini dirancang untuk membangkitkan tubuh dari dalam keluar. Ibu dan bapak saya ingin tanya lagi. Apakah Anda siap mencoba ini besok pagi? Tulis di komentar, saya siap. Kalau Anda ragu, tulis masih bingung. Kami akan bantu jawab. Dan ingat, tidak ada kata terlambat. Bahkan jika tubuh Anda belum merespon di hari pertama, hadir saja. Karena hadir itu sudah langkah penyembuhan pertama. Dok, saya yakin banyak dari kita butuh pengingat. Bolehkah kami tuliskan panduan ini dan tempelkan di kamar? Itu ide bagus. Tulis dengan tangan sendiri. Karena saat Anda menulisnya, Anda sedang membuat janji dengan tubuh Anda. Ibu dan bapak, ini bukan teori, ini praktek. Dan besok pagi bisa jadi pagi pertama Anda merasa tubuh menjawab kembali. Dan tubuh yang menjawab adalah tubuh yang hidup. Tubuh yang masih punya harapan. Dan itu cukup untuk memulai. Bu, saya ingin bertanya satu hal yang mungkin banyak pria juga ingin tahu. Bagaimana kalau saya sudah coba, tapi belum merasakan apa-apa? Apakah itu berarti tubuh saya sudah benar-benar mati? Raka, itu pertanyaan penting. Dan jawabannya tidak. Sama sekali tidak.
Tubuh Anda tidak mati rasa. Ia hanya belum percaya. Setelah puluhan tahun diabaikan, wajar kalau ia butuh waktu untuk merespon. Jadi, kalau tidak ada reaksi dalam seminggu itu bukan tanda gagal. Bukan. Banyak pria datang ke saya dan bilang, "Dok, saya tidak merasa apa-apa." Tapi minggu ketiga mereka datang lagi dan berkata, "Saya tidak tahu kenapa, tapi saya tidur lebih dalam, saya bangun lebih ringan. Raka tubuh itu seperti tanah kering. Anda butuh waktu menyiramnya sebelum benih mulai tumbuh." Saya suka perumpamaan itu, Bu. Tanah kering butuh disirami bukan ditinggalkan. Tepat. Dan satu hal lagi, Raka. Banyak pria masih terjebak dalam pikiran lama bahwa kejantanannya hanya soal fungsi. Itu keliru. Apa maksud Ibu? Saya ingin semua pria tahu Anda bukan cuma fungsi. Anda adalah manusia utuh, yang punya rasa harga diri dan hak untuk merasa hidup kembali. Jangan ukur kelelakian Anda dari satu pagi tanpa ereksi. Ukurlah dari keberanian Anda untuk hadir dan menyapa tubuh sendiri. Saya rasa banyak pria perlu dengar kalimat itu, karena terlalu lama kita diajarkan untuk diam, untuk tidak mengeluh, untuk tidak bicara soal tubuh. Dan diam itulah yang membuat kita kehilangan koneksi. Hari ini saya ingin para suami bicara dengan istri mereka. Para anak bicara dengan ayah mereka. Karena tubuh tidak bisa dipulihkan sendirian. Ia perlu dukungan. Dok, tadi Ibu bilang soal menyapa tubuh sendiri. Tapi bagaimana kalau ada rasa malu? Apalagi saat menyentuh bagian-bagian pribadi? Raka, saya paham. Tapi malu itu datang karena kita diajarkan untuk menjauh dari tubuh sendiri. Padahal tubuh kita bukan musuh. Ia rumah. Dan menyentuhnya dengan hormat adalah bentuk cinta. Jadi, kalau saya ingin membantu ayah saya memulai apa langkah pertama yang paling mudah? Ajak beliau duduk. Tarik napas bersama. Letakkan tangan di atas pusat tubuh. Tidak perlu kata-kata, hanya kehadiran. Itu cukup untuk menyalakan kembali hubungan yang lama padam dengan tubuh. Dan mungkin juga dengan keluarga. Saya membayangkan momen itu, dan saya tahu mungkin untuk pertama kalinya seorang ayah dan anak bisa saling menguatkan tanpa malu, tanpa takut. Dan itulah keindahannya, Raka. Pemulihan bukan hanya soal tubuh, tapi juga soal hubungan. Karena saat seorang pria merasa hidup kembali, keluarganya ikut merasa tenang. Ibu dan Bapak, kalau Anda punya ayah, suami, atau saudara yang mungkin diam, tapi sebenarnya ingin bicara, tunjukkan video ini. Jadikan momen ini sebagai pintu masuk untuk penyembuhan. Dan untuk para pria di luar sana, yang selama ini hanya diam, saya ingin berkata, tubuh Anda masih mendengar. Tapi apakah Anda bersedia menyapanya kembali? Saya merasa ini bukan sekadar talk show, ini panggilan. Untuk kita semua yang ingin hidup lebih utuh di usia emas. Raka, tubuh manusia itu luar biasa. Bahkan di usia 90 tahun, ia masih bisa merespon jika diberi perhatian. Tapi jangan tunggu sampai terlambat. Mulailah sekarang dari 1.1, napas 1 langkah kecil. Dan jika Anda bingung harus mulai dari mana, cukup buka kembali video ini. Dengarkan ulang. Catat 3 titik. Ulangi 4 kebiasaan. Karena perubahan besar selalu dimulai dari yang paling sederhana. Dan jika Anda jatuh di tengah jalan tidak apa-apa. Bangun lagi. Tubuh Anda tidak marah. Ia hanya menunggu Anda kembali. Dok, satu kalimat terakhir untuk semua pria Indonesia di usia emas. Apa pesan Ibu? Jangan diam. Jangan menyerah. Tubuh Anda masih bisa. Dan saya ada di sini untuk mendampingi. Bu, saya merasa seperti kita semua baru saja membuka mata. Tapi saya tahu banyak yang masih ragu. Masih berpikir saya sudah terlalu tua. Untuk apa lagi semua ini? Raka, saya jawab 1 kalimat saja. Selama Anda masih bisa bernapas, Anda belum terlambat. Saya sudah lihat pria usia 60, 70, bahkan 90 tahun kembali merasa hidup. Bukan karena keajaiban, tapi karena mereka memilih untuk hadir. Itu kata kuncinya ya, Bu, pilihan? Ya, karena yang membunuh tubuh kita bukan usia, tapi ketidakpedulian. Dan sebaliknya, yang membangkitkan tubuh bukan obat, tapi perhatian. 1 gelas air hangat, 1 napas penuh, 1 sentuhan penuh hormat.
Itu yang tubuh Anda rindukan. Dok, saya ingin pemirsa pulang dari video ini dengan sesuatu yang nyata. Sesuatu yang bisa langsung dilakukan besok pagi. Bisa Ibu beri ringkasan terakhir? Tentu, dengarkan baik-baik. Besok pagi, sebelum Anda menyentuh ponsel sebelum bicara dengan siapapun, duduk diam. Letakkan tangan di atas tulang kemaluan. Tarik napas, tekan lembut, lalu duduk di atas handuk kecil napas perlahan. Kemudian berbaring. Usap paha dalam. Cari titik nyeri. Tekan. Dengarkan tubuh Anda. Setelah itu minum segelas air hangat. Jalan pelan 10 menit setelah makan malam. Kurangi gula malam ini. Tarik napas dengan perut. Dan lakukan semua itu bukan karena terpaksa, tapi karena Anda ingin merasa hidup kembali. Saya rasa tidak ada yang lebih penting dari itu. Karena hidup bukan soal berapa umur kita, tapi seberapa dalam kita merasa. Dan saat tubuh mulai merespon, Anda akan tahu. Bukan hanya pagi yang berubah, tapi cara Anda memandang diri sendiri juga ikut berubah. Dok, saya tahu ada banyak orang tua di luar sana yang merasa mereka tidak lagi berarti. Saya ingin mereka tahu, kami butuh mereka. Kami ingin mereka hidup panjang. Tapi lebih dari itu, kami ingin mereka hidup bahagia. Terima kasih, Raka. Dan untuk semua pria Indonesia yang masih mau berusaha, saya ucapkan satu kata, hormatilah tubuh Anda, maka tubuh Anda akan menghormati Anda kembali. Ibu dan Bapak, jika Anda masih bersama kami sampai detik ini, itu artinya Anda sudah siap. Maka tulislah di komentar saya siap. Kami akan kirimkan panduan ringkas untuk membantu Anda mulai dari besok pagi. Jangan tunggu lebih lama, karena hari ini Anda tahu bahwa tubuh Anda tidak rusak, hanya tertidur, dan kita sudah punya kunci untuk membangunkannya. Tubuh Anda masih bisa. Waktu Anda belum habis. Dan saya Dr. Siti Setiati akan terus di sini untuk mendampingi setiap langkah Anda. Dan satu janji terakhir dari kami, tetap saksikan hingga akhir, karena Anda akan temukan makanan-makanan sederhana seperti tempe air kelapa dan sayur rebus, yang bisa mengubah aliran darah Anda, yang bisa membuat pagi Anda lebih hidup. Jangan lewatkan, karena kadang keajaiban tidak datang dari obat mahal, tapi dari dapur rumah sendiri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Semoga tubuh Anda menjawab panggilan baru ini.